Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadan dari kelas 1 BBSA dengan nomor induk mahasiswa 1235 02 0068. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada dosen pengampu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari materi awal hingga materi yang sebelum kita UTS sekarang itu. Untuk materi yang pertama yaitu tentang greeting. Untuk pembahasannya ada greeting friends dan ada greeting stranger. Untuk pengertian greeting friends, untuk pengertian greeting digunakan untuk menyapa seseorang, baik yang kenal ataupun tidak kenal. Terus salam dapat diekspresikan melalui ucapan dan gerakan atau gabungan dari keduanya. Ungkapan salam dalam bahasa Inggris bisa dilakukan dengan ucapan atau bahasa tubuh apapun itu. Salam dalam bentuk ucapan berupa kata yang bersifat ritual yang digunakan untuk memperkenalkan diri atau menyapa orang lain. Jadi dalam memberikan salam itu kita itu bisa menggunakan bahasa tubuh dengan si hai atau apa, atau boleh juga dengan menggunakan ucapan gitu kan. Terus bentuk ucapan salam juga itu ada dua macam, yaitu dalam bentuk ucapan diantaranya nomor 1, sapaan ketika pertama kali bertemu seperti hai, hello atau apa gitu kan. Terus yang kedua, ungkapan perhatian terhadap keadaan seseorang. Nah, seperti how are you doing, apa yang kamu lakukan, bagaimana keadaan kamu sekarang gitu kan, seperti itu. Terus yang ketiga, ucapan selamat yang berkaitan dengan waktu. Contohnya good morning, good afternoon, good evening, good night, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada dalam bentuk gerakan. Nah, diantaranya ini ada cara berjabat tangan, salaman, mengangguk, cium tangan, atau dan yang lain sebagainya. Terus ada juga melambaikan tangan. Nah, jadi basic of greeting friends ini, cara menyapa itu adalah cara menyapa teman-teman dengan menggunakan bahasa Inggris yang santai gitu kan, ramah, akrab, pokoknya nyaman gitu kan, seperti biasa gitu kan. Karena sifatnya itu informal, jadi salam ini terkesan santai dan tidak kaku. Jadi dapat membuat orang yang menggunakan salam ini menjadi lebih dekat gitu kan, lebih akrab gitu. Adapun basic of greeting stranger ada yaitu cara menyapa seseorang yang tidak kenal atau baru kenal gitu kan, tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan, resmi, dan berjarak, jadi tidak melebihi batas gitu kan. Karena sifatnya ini formal, sehingga tidak jarang juga penggunaan formal greeting stranger digunakan pada saat kita ingin menyapa orang yang baru, atau yang orang yang kita kenal, atau yang orang yang kita baru kita temui gitu. Terus untuk tujuan greeting friends yaitu untuk menunjukkan rasa hormat, kepedulian dan keakraban dengan sesama teman-teman. Sedangkan untuk greeting stranger yaitu untuk menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan profesionalisme kepada orang-orang yang baru kenal atau tidak kenal gitu kan. Terus untuk fungsinya itu diantaranya untuk fungsi greeting friends
yaitu untuk memulai percakapan, mengungkapkan perasaan, serta mempertahankan hubungan dengan teman-teman, dengan sesama teman-teman gitu kan. Terus untuk fungsi greeting stranger itu untuk supaya memperkenalkan diri, jadi menanyakan informasi dasar serta menciptakan kesan yang baik terhadap orang-orang yang baru kenal tersebut gitu. Jadi ketika kita kenal orang baru kan, pandangan orang pertama gitu kan seperti halnya pandangan sifat orang yang baru kita temui tersebut gitu kan. Jadi kita tahu sifat seseorang itu dari ketika rata-rata penilaian sikap orang itu kan dari pertama mereka lihat sifat kita gitu. Terus perbedaan antara greeting friends dan greeting stranger. Greeting friends itu menggunakan bahasa yang lebih formal, lengkap, dan juga lebih mempertahankan norma-norma sosial dan etika. Sedangkan greeting friends itu menggunakan bahasa yang lebih formal, lebih baku gitu bahasanya, dan juga lengkap juga, dan lebih memperhatikan etika dan norma sosial juga. Lalu contohnya, nah untuk contoh greeting friends dan greeting stranger sebagai berikut. Jadi contoh untuk greeting friends, contohnya ini hi, how are you today? Terus ada juga hey, long time no see gitu kan. What's up buddy? Terus ada juga you how it's going, atau you have you been. Nah seperti itu untuk contoh greeting friends. Nah untuk contoh greeting stranger, hello, how do you do? Kalau misalkan untuk salam penutupan mungkin nice to meet you too, atau apa gitu. Terus atau juga boleh juga contohnya itu good morning atau apalah gitu. Nah jadi kesimpulannya itu dalam pembahasan kali ini itu adalah tentang cara menyapa seseorang, baik itu yang udah kenal atau yang asing gitu kan, tata caranya gitulah, intinya segitu. Untuk itu selanjutnya nah terus untuk materi selanjutnya itu tentang question yes or no and information question. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang apa sih, tentang jawaban ya atau tidaknya gitu dalam question word gitu. Nah untuk pembahasannya ini tentang pertanyaan, struktur pertanyaan. Itu pertanyaan adalah sebuah alat komunikasi yang penting dalam berinteraksi dengan kehidupan dengan manusia sehari-hari gitu kan. Dalam konteks komunikasi, pertanyaan dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Ya, pertanyaan yang memerlukan jawaban yes atau no, dan pertanyaan informasi seperti pertanyaan informasi, yaitu question information, yang mengharapkan jawaban lebih rinci. Nah, kedua jenis pertanyaan ini memiliki perbedaan mendasar dalam struktur, tujuan, dan dampaknya dalam komunikasi. Nah, perbedaan dalam struktur pertanyaan. Untuk pertama. Nah, perbedaan yang pertama itu mencolok antara kedua jenis pertanyaan ini adalah struktur mereka. Nah, pertanyaan yes atau no ini biasanya itu terdiri dari kata kerja atau kata bantu yang mengikutkan oleh subjek atau objek yang relevan gitu. Terus di sisi lain juga
Selanjutnya ada juga tujuan komunikasi yang berbeda. Nah, jadi kedua jenis pertanyaan ini itu memiliki tujuan komunikasi yang berbeda. Nah, pertanyaan yes atau no ini sering digunakan untuk mendapatkan respon yang cepat gitu kan dan sederhana terkait dengan suatu pertanyaan atau situasi tertentu. Nah, jadi pertanyaan ini berguna dalam konteks yang membutuhkan keputusan atau penegasan ulang yang secara langsung gitu. Nah, sementara itu pertanyaan informasi question atau apa sih? Sementara itu pertanyaan informasi atau question information itu digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam, yang lebih membutuhkan pikiran gitu kan untuk menjawabnya, atau lebih ke alasan atau kepandangan seseorang tentang apa yang ditanyakan tersebut gitu kan. Nah, pertanyaan ini memungkinkan lawan bicara itu untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci gitu kan, lebih jelas apa yang ditanyakan gitu kan dalam suatu pertanyaan itu. Terus ada juga dampak dan respon dan pemahaman. Perbedaan dalam struktur dan tujuan komunikasi kedua jenis pertanyaan ini memengaruhi respon dan pemahaman dalam komunikasi. Jadi pertanyaan yes atau no ini cenderung lebih menghasilkan respon yang singkat dan tegas. Jadi respon pemain itu cuma iya atau tidak gitu kan. Jadi struktur yang sederhana ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat gitu kan dan lebih efisien dalam beberapa keadaan atau situasi tertentu gitu. Di sisi lain juga pertanyaan informasi mengarah pada respon yang lebih mendalam dan eksplanatif gitu. Jadi lawan bicara diharapkan memberikan informasi yang lebih lengkap dan kontekstual. Jadi ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang dibahas dalam pertanyaan. Nah, selanjutnya itu ada juga pengaruh struktur pertanyaan yes atau no. Nah, jadi pertanyaan yes atau no ini memiliki struktur sederhana yang seringkali terdiri dari kata kerja gitu kan, atau verb atau kata kerja bantu seperti apa atau dengan istilah auxiliary verb. Nah, jadi diikuti oleh subjek atau objek yang relevan gitu kan. Nah, jadi struktur ini tuh mengarah pada respon yang cenderung lebih singkat dan lebih terfokus pada pilihan biner yes atau no gitu. Jadi dalam situasi yang membutuhkan, intinya dalam situasi yang membutuhkan kejelasan yang tepat gitu kan dan cepat. Jadi pertanyaan ini semacam sangat berguna gitu. Nah, untuk selanjutnya ada juga pengaruh struktur pertanyaan informasi atau pertanyaan information question. Nah, pertanyaan informasi ini sering dimulai dengan kata tanya interrogative word seperti apa, bagaimana, mengapa, dan lainnya. Dan sebagainya gitu kan. Yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi struktur pertanyaan informasi umumnya lebih kompleks dengan rumus grammar sebagai berikut. Jadi rumus grammar pertanyaan ini yang diawal dengan awal kata tanya, terus subjek atau predikat, terus informasi tambahan gitu kan. Contohnya itu seperti kalau dalam bahasa Indonesianya itu contohnya, mengapa kamu memilih jurusan ini, atau bagaimana kamu menghadapi situasi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi intinya struktur ini tuh mengindikasikan bahwa pertanyaan ini itu mengharapkan jawaban yang lebih rinci dan komprehensif. Jadi respon yang diharap
kan dalam pertanyaan semacam ini tuh sering kali melibatkan penjelasan atau deskripsi yang lebih mendalam gitu. Jadi kesimpulannya itu intinya dalam komunikasi sehari-hari itu pemahaman perbedaan yang mendasar antara pertanyaannya setono itu dan pertanyaan information question gitu kan, dalam memilih jenis pertanyaan yang sesuai dengan tujuan komunikasi gitu kan. Jadi pertanyaan yes atau no ini biasanya digunakan untuk respon yang cepat, sementara pertanyaan informasi atau information question digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atau lebih rinci. Intinya memahami konteks dan tujuan komunikasi adalah kunci dalam penggunaan yang efektif. Jadi intinya dalam kedua jenis pertanyaan ini gitu. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu tentang question word. Atau question word ini kata-kata tanya dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang waktu, tempat, orang ataupun dalam berbagai hal lah intinya. Nah, question ini terdapat macam-macamnya juga gitu kan. Ada what, where, when, why, who, which, whose. Nah, intinya ya itu gitu. Terus dalam membentuk question word atau rumus question word itu, yang pertama, question word itu dengan auxiliary verb. Nah, untuk penjelasan macam-macam question word. Nah, untuk what itu digunakan dalam pertanyaan. Jadi ketika itu kita ingin mengetahui satu hal gitu kan. Misalkan apa yang kamu lakukan gitu kan, seperti itu. What are you doing gitu. Nah, contohnya juga ada juga what did you buy gitu kan. Seperti itu. Terus selanjutnya ada who. Who itu digunakan untuk menanyakan siapa gitu kan. Menanyakan seseorang itu seseorang yang melakukan tindakan sesuatu gitu kan. Intinya untuk menanyakan seseorang yang melakukan tindakan tersebut gitu kan. Contohnya siapa yang mengerjakan PR ini, siapa yang mengerjakan PR itu, atau dalam bahasa Inggrisnya itu contoh yang lainnya itu kan who is watering the plant, siapa yang menyirami tanaman ini gitu kan. Terus selanjutnya when itu digunakan untuk menanyakan tentang waktu atau kapan suatu itu terjadi gitu kan. Nah, contohnya itu kapan pergelaran acara seminar itu akan dimulai, seperti itu. Atau contohnya dalam bahasa Inggris when does he usually study gitu kan, seperti itu. Terus selanjutnya ada where itu digunakan untuk menanyakan pertanyaan suatu tempat. Jadi intinya where itu di mana gitu kan suatu hal itu dapat terjadi. Itu intinya menanyakan tempat terjadinya sesuatu gitu kan. Contohnya seperti where does really life atau apa, masih banyak lagi gitu kan. Terus yang selanjutnya ada why itu fungsi pemakainya itu untuk menanyakan alasan gitu kan. Kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu gitu kan. Intinya untuk menanyakan alasan perbuatan atau sebab perbuatan itu terjadi gitu kan. Contohnya why do you sleep early gitu kan, seperti itu. Terus ada which ini digunakan untuk menanyakan pilihan. Jadi ketika kita ingin menawarkan sesuatu, apakah kamu ingin apa sih? Contohnya itu misalkan ya, aku mempunyai 2 pulpen. Kamu mau yang mana gitu kan?
I have two pen. Which pen do you want? Gitu kan, seperti itu. Terus ada was. Was ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang kepemilikan. Misalkan, kunci ini milik siapa gitu kan? Atau pulpen itu milik siapa gitu kan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu whose key is this gitu kan. Seperti itu. Terus ada whom. Whom itu digunakan sebagai apa sih? Digunakan sebagai objek kata atau preposisi atau objek gitu kan. Contohnya itu whom did you see? Dan mohon maaf tadi karena kurang kesebut atau kurang jelas dalam penyampaiannya itu. Terus ada juga how. Nah, how ini digunakan untuk menanyakan suatu keadaan itu terjadi atau tata cara atau bagaimana gitu kan. Suatu hal itu dapat terjadi gitu kan. Intinya untuk menanyakan keadaan, cara transportasi yang dipakai, jumlah, bilangan, jarak, atau mengetahui tentang berapa lama suatu hal itu terjadi. Nah, how ini terdapat beberapa bagian gitu kan, banyak bagiannya gitu kan tentang how ini. Nah, 3 diantaranya itu yang saya ingat ada how much, how many, dan how often gitu. Nah, terus perbedaan antara who dan whom. Nah, who itu dipakai untuk subjek dalam pertanyaan gitu kan, sementara whom itu digunakan dalam pemakaian sehari-hari gitu kan. Nah, who juga sering dipakai untuk objek dari suatu kata kerja gitu. Nah, who dan whom itu terdapat dalam pertanyaan langsung, dalam pertanyaan tak langsung. Ya, ada juga gitu kan dalam pertanyaan tak langsung. Ya seperti itu, dan klausa sifat. Meskipun penggunaan who dan whom, maksudnya meskipun penggunaan umum itu semakin jarang dalam penggunaan sehari-hari, tapi pemahaman tentang perbedaan ini sangat berguna bagi kita gitu kan. Meskipun tentang umum itu jarang digunakan dalam keadaan kita sehari-hari. Terus cara menjawab questionnaire itu ada 2 cara. Nah, salah satunya ya seperti yang disampaikan pada sebelumnya, menggunakan yes atau no, atau menggunakan kata tanya di awal kalimat atau mengikuti verbnya gitu. Yang intinya jadi kesimpulannya questionnaire itu kata tanya yang memainkan peran kunci dalam pembentukan pertanyaan. Jadi pembahasan kali ini mengulas penggunaan kata-kata tanya seperti itu. Nah, terus selanjutnya mohon maaf karena barusan mungkin filenya tidak cukup, jadi videonya mungkin dipisah. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang tentang basic tense, nouns, pronouns, adjective, dan etc. Nah, dalam pembahasan kali ini, jadi basic sentence ini sesuatu yang terdiri dari satu subjek gitu kan, verb, dengan atau tanpa dokumen lainnya untuk membentuk kalimat yang memiliki arti secara utuh atau lengkap. Nah, jadi subjek itu adalah someone atau something berupa noun atau pronoun yang melakukan aksi gitu kan, aksi yang dilakukan verb. Nah, jadi aksi yang dilakukan verb itu dapat berupa action gitu kan, contoh eat, play, read gitu kan. Intinya basic sentence ini terbagi menjadi 3. Yang pertama
ada noun, yang kedua ada pronoun, yang ketiga ada adjective. Nah, untuk noun, itu adalah kata yang menemani sesuatu seperti orang, tempat, benda, bahkan ide atau gagasan gitu kan. Jadi dalam sebuah kalimat itu kata benda dapat, jadi kata benda itu dapat berperan sebagai subjek, objek langsung, atau objek yang tidak langsung dari sebuah klausa gitu kan, serta memungkinkan juga menjadi pelengkap dalam suatu subjek atau pelengkap juga dalam sebuah objek itu. Jadi noun juga noun countable. Nah, selanjutnya untuk pengertian pronoun itu adalah suatu kata yang digunakan sebagai kata ganti dari kata benda atau frase kata benda gitu kan. Nah, dalam kamus Cambridge juga menuliskan bahwa pronoun biasanya digunakan untuk sesuatu yang merujuk pada kata benda yang digunakan disebutkan sebelumnya gitu kan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu pronoun itu memiliki arti sebagai kata ganti gitu kan. Intinya pronoun itu digunakan agar dalam penulisan atau pengucapan kita tidak menyebutkan kata benda yang sama secara berulang-ulang gitu kan. Intinya pronoun itu tidak menghambur-hamburkan kata lah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada adjective. Adjective itu adalah suatu kata yang digunakan untuk kata benda untuk menjadi, jadi menerangkan gitu kan, menerangkan kata adjektif yang biasanya ditempatkan setelah kata benda gitu kan. Ya, contohnya itu seperti cantik atau rajin atau dan masih banyak lagi gitu. Seperti itu. Intinya kesimpulannya itu dalam materi ini itu basic sentence itu adalah sebuah dasar untuk dari sebuah kalimat dalam bahasa Inggris gitu kan, atau keseluruhan daripada kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak lainnya. Dan gimana ya, dan masih banyak lagi lah kesimpulannya. Selanjutnya yaitu materi tentang preposition and conjunction. Ya Allah. Nah, untuk pengertian preposition, ya Allah, itu merupakan bagian dari part of speech yang sangat penting. Part of speech yang sangat penting. Karena preposition biasanya digunakan di depan noun kata benda atau pronoun kata ganti gitu kan, dan menunjukkan hubungan antara kedua kata tersebut dengan kata lainnya gitu kan dalam suatu kalimat gitu kan. Intinya mereka itu dapat menggambarkan suatu posisi atau suatu waktu, cara sesuatu itu dilakukan, dan yang lainnya gitu. Nah, berikut akan selanjutnya apa itu conjunction. Conjunction itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara dengan, intinya conjunction itu adalah kata sambung, intinya kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara gitu kan. Contoh unit-unit bahasanya itu apa? Kata dengan kata gitu kan, frasa dengan frasa,
klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat dan Itu seterusnya. bisa digunain buat pakai adverb gak? Bisa digunain gitu. Ya intinya preposition itu adalah sebuah preposisi yang diklarifikasikan sebagai bagian dari pidato dalam tata bahasa gitu kan. Ini tuh untuk menunjukkan hubungan dengan beberapa kata lain dalam sebuah kalimat yang ditempatkan sebelum kata benda atau kata ganti. Nah, kata benda atau kata ganti itu yang mengikuti preposisi adalah objeknya gitu kan. Nah, kata ganti yang digunakan dalam preposisi ini selalu menggunakan kata ganti objek gitu kan, seperti saya, kamu, dia, itu, kami, dan mereka. Yang preposisi itu beserta objeknya disebut juga sebagai frasa preposisional gitu kan. Intinya begitu. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit bahasa yang setara gitu kan. Yang keduanya ini saling terkait dalam tata bahasa Inggris dalam melengkapi sebuah kalimat. Nah, selain itu dua hal penting yang diperlukan dalam melengkapi bahasa Inggris juga gitu kan. Masih banyak itu kan intinya dalam dua hal jenis seperti ini gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu pembahasan tentang present tense. Nah, untuk pembahasan kali ini itu present tense itu kan. Nah, intinya pada bagian ini itu dijelaskan bahwa simple present itu merupakan waktu sederhana yang mengindikasikan kegiatan yang terjadi pada saat ini. Nah, terbagi menjadi present tense ini terbagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu untuk menyatakan kebenaran umum, kebiasaan atau situasi permanen, atau juga perintah atau instruksi. Nah, terdapat 2 rumus yang digunakan, yaitu simple present verbal dan simple present tense nominal, dengan penambahan s atau s pada kata kerja untuk subjek tunggal orang ketiga. Intinya pada pembahasan present tense itu seperti itu. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali bila banyak kesalahan dalam penyampaian saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.